Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita melatih konsentrasi dengan bermain game. Apabila kakak mengatakan kata ayam, maka adik-adik semua harus melakukan gerakan seperti ini. Apabila kakak mengatakan kata ulat, maka adik-adik semua harus mengikuti gerakan seperti ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayam. Ulat. Ayam. Nah, sekarang kita lebih cepat lagi ya. 1, 2, 3. Ulat. Ayam. Ulat. Ulat. Wah, kakak Jihan salah nih. Tapi sepertinya teman-teman semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita membuka materi ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Untuk mengetahui gambaran materi kita pada kali ini, yuk kita simak video berikut. Bisakah adik-adik menebak materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Apa? Benar sekali, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah fotosintesis. Sama seperti manusia, seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, termasuk tumbuhan, juga membutuhkan makanan. Nah, cara tumbuhan untuk mendapatkan makanan yakni dengan cara berfotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nah, tujuan kita untuk mempelajari materi kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagian daun tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses fotosintesis itu sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis. Fotosintesis ini berlangsung di jaringan mesofil daun. Jaringan mesofil terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan spons. Kedua jaringan tersebut mengandung kloroflas. Namun, kloroflas pada jaringan spons lebih banyak dibandingkan jaringan palisade. Oleh karena itu, dipilihlah si spons ini sebagai tempat utama berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya, kenapa sih si kloroflas ini penting banget dalam proses fotosintesis? Ya, karena kloroflas terdapat klorofil yang mampu menyerap energi cahaya matahari. Dalam kloroflas inilah proses fotosintesis dapat terjadi. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya fotosintesis? Karbon dioksida yang ada di udara masuk ke daun tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Sementara air diserap oleh akar tumbuhan, diangkut oleh batang menuju ke daun. Saat sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil akan menangkap energi dari cahaya matahari tersebut. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna atau transparan, kemudian diteruskan menuju mesofil. Di mesofil inilah sebagian besar proses fotosintesis terjadi. Energi itulah yang kemudian digunakan untuk mengubah air menjadi gula atau glukosa dan oksigen. Setelah itu, dari proses fotosintesis inilah makanan bagi tumbuhan dihasilkan.
Sementara oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata daun. Oksigen inilah yang akan dihirup oleh manusia dan juga hewan. Berikutnya ada 4 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis, yaitu pertama, klorofil. Untuk melakukan proses fotosintesis, tumbuhan harus memiliki klorofil atau yang sering disebut dengan zat hijau daun. Kalau tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil atau zat hijau daun, maka tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu cahaya matahari. Salah satu faktor yang paling penting dalam proses fotosintesis yaitu cahaya matahari. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, semakin banyak energi yang akan didapatkan dan semakin cepat pula proses fotosintesis. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya adalah air. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan sangat membutuhkan air sebagai bahannya. Tidak adanya air akan menghambat proses fotosintesis yang akan dilakukan oleh tumbuhan tersebut. Yang terakhir adalah karbon dioksida. Selain air, tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida sebagai bahannya dalam proses fotosintesis. Semakin banyak karbon dioksida di udara, maka semakin banyak pula jumlah bahan karbon dioksida yang dapat digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, dari materi tersebut, marilah kita sama-sama simpulkan dengan menyebut nama bahan dan produk yang dihasilkan oleh proses fotosintesis melalui reaksi kimianya. Kita sebut sama-sama ya. 1, 2, 3. Karbon dioksida plus air. Energi cahaya matahari ditangkap oleh klorofil menghasilkan glukosa plus oksigen. Kita sebut sekali lagi ya. Karbon dioksida plus air, energi cahaya matahari ditangkap oleh klorofil menghasilkan glukosa ditambah oksigen. Yeay! Untuk menambah keseruan kita pada hari ini, yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Fotosintesis itu adalah proses tumbuhan mendapat makanan dari CO2 ditambahkan air, menghasilkan produk berupa glukosa dan juga oksigen untuk makhluk hidup. Sekian penjelasan dari kami. Saya Lydia Hasmaningsih dan saya Jihan Juliastari. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.